Kembali lagi di channel Hisan. Di video kali ini Hisan tidak membacakan kalian buku White, tapi membacakan kalian buku ensiklopedia sains seri hewan. Oke guys, mari kita baca bukunya ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, and subscribe channel aku ya guys, teman-teman. Oke teman-teman, mari sini saya bacakan. Pertanyaannya, mengapa cicak bisa bergerak lincah di dinding tanpa takut terjatuh? Teman-teman sering lihat kan cicak kenceng sekali larinya jika di dinding kan? Di sini ada jawabannya guys. Jawab, kelompok peneliti dari Universitas California, Berkeley, dari berbagai data yang dikumpulkan, ternyata cicak memiliki bulu di telapak kakinya. Mereka menemukan sekitar 500.000 bulu halus yang ada di kaki cicak dengan panjang bulu bervariasi antara 30 sampai 130 mikrometer. Tebalnya hanya sepersepuluh dari rambut manusia. Yang lebih menakjubkan, bulu-bulu tersebut masih dibagi lagi menjadi beberapa bagian seperti sendok di ujung bulu. Tingkat rekat bulu tersebut sangat kuat, sekitar 10 atm setiap bulunya. Mereka mengukurnya langsung dengan alat bernama Atomic Force Microscope. Tak diragukan lagi betapa kuat bulu itu menahan tubuh sang cicak. Menurut para peneliti ini, penemuan ini bisa mengilhami untuk pembuatan konsep baru lem kering. Bahkan bisa dijadikan acuan membuat robot yang bisa merayap di tembok. Mengapa ekor cicak bisa memendek dan menumpul? Jawaban, ekor cicak memiliki bentuk yang panjang dan lunak yang memungkinkan untuk bisa memendek dan menumpul. Ekor akan mengalami regenerasi bila ekor tersebut putus dalam usaha perlindungan diri dari predator. Regenerasi tersebut diikuti oleh suatu proses yaitu autotomi. Autotomi adalah proses adaptasi yaitu autotomi. Autotomi adalah proses adaptasi yang khusus membantu hewan melepaskan diri dari serangan musuh. Jadi, autotomi merupakan perwujudan dari mutilasi diri. Cicak jika akan dimangsa oleh predatornya, maka akan segera memutuskan ekornya untuk menyelamatkan diri. Ekor yang putus tersebut dapat tumbuh lagi, tapi tidak sama seperti semula. Berdasarkan hasil pratikum yang dilakukan pada cicak dengan memotong ekornya, setelah diamati selama 4 minggu, ternyata bagian ekor yang telah dipotong mengalami pertumbuhan. Ekor yang putus tersebut tumbuh tetapi tidak sama seperti semula. Pengamatan pada minggu pertama, ekor cicak bertambah 0,5 cm. Minggu kedua 0,1 cm. Minggu ketiga 0,4 cm. Minggu keempat 0,5 cm. Pertumbuhan ekor cicak yang mengalami regenerasi lebih pendek daripada ekor semula. Karena panjang ekor yang dipotong sepanjang 5 cm, sedangkan panjang ekor regenerasi hanya 2 cm. Satwa-satwa apa saja yang paling langka di dunia dan berumur lebih tua dari dinosaurus dan masih hidup hingga kini? Jawaban, berikut 5 spesies di antara belasan spesies satwa paling langka yang mau melewati garis batas kritis dan mendekati kepunahan. Serans, yang hidup sebelum masa dinosaurus. Devil's Hope Pupfish, yang tersisa dari zaman es sekitar 60.000 tahun lalu. Tamarau, yang terisolasi di hutan pegunungan Pulau Mindoro sejak zaman purba. Amur leopard, yang kerap meninggalkan jejak di daerah salju Rusia sejak kucing besar masih menjadi predator teratas di belantara, serta badak Sumatera bercula 2 yang pernah dijuluki monster dari rimba pedalaman Sumatera dan Asia Tenggara. Kini mereka harus berjuang dengan napas generasi terakhirnya. Perjuangan untuk bertahan hidup di habitat yang semakin menyempit demi kelestarian spesiesnya. Bertahan dari semua ancaman dan tekanan atau hanya akan menambah daftar panjang hewan-hewan punah. Devil Hope Pupfish dan Tamarau.
Mengapa penyu pada musim bertelur beramai-ramai menuju ke pantai? Jawaban: penyu yang biasa hidup di laut pada musim bertelur ramai-ramai menuju pantai. Setiba di pantai, mereka menggali lubang dengan kedalaman yang cukup untuk melindungi telurnya. Kemudian mereka bertelur di lubang tersebut dan kemudian menimbunnya kembali. Setelah penyu bertelur dan menimbun telur mereka dengan rapi, mereka kembali berenang ke laut. Mereka meninggalkan calon anaknya dan tidak pernah dijenguk lagi. Setelah telur menetas, bayi penyu tidak ditunggui oleh ibunya. Dia tidak tahu ibunya, tidak ada yang mengasuh dan tidak ada yang memberi makan. Mereka pun tidak ada yang mengajari bagaimana cara mencari makan. Namun keajaiban terjadi. Meskipun tidak ada yang mengajarinya, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, yaitu berenang ke laut. Bagaimana serangkaian perubahan bentuk kupu-kupu raja dan mengapa? Jawaban: pertama, induk meletakkan telurnya di atas sehelai daun. Larva yang menetas dari telur ini kemudian memakan dedaunan untuk beberapa saat sebelum pada akhirnya berubah menjadi ulat. Masing-masing dari ulat-ulat tersebut kemudian membuat sarang yang disebut kepompong untuk diri mereka sendiri. Kepompong kupu-kupu raja adalah sebuah keajaiban desain. Ia menempel pada cabang pohon dengan cara bergantung pada sehelai benang sangat tipis, tapi kuat. Ulat tumbuh berkembang dalam kepompong ini dan perlahan muncul sebagai makhluk baru yang sungguh indah dan menawan, yakni seekor kupu-kupu. Awalnya sayap muda ini tampak kusut, berkerut, dan lemah. Tapi sayap tersebut kemudian mengembang dan melebar setelah darah dipompakan ke dalamnya. Kini kupu-kupu raja telah siap untuk terbang. Terdapat perilaku menarik yang membedakan kupu-kupu raja dengan jenis lain. Dalam kurun waktu 1 tahun dan 4 generasi, kupu-kupu raja yang berbeda lahir. 3 generasi pertama memiliki masa hidup sekitar 5 hingga 6 minggu. Akan tetapi yang terlahir setelahnya, yakni generasi keempat, sangatlah berbeda. Generasi ini akan terus hidup hingga mereka telah selesai melakukan migrasi selama 8 bulan. Oke teman-teman, sampai situ saja ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, and subscribe ya guys.